Kesimpulan yang diberikan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini adalah, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Dia menerbitkan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Saudari-saudara terkasih, mari kita kembali mencamkan perintah Yesus kepada kita, kasihilah musuhmu. Dua kisah yang kita dengar tadi, kisah Saul dan Daud, kisah Lincoln dan Stanton. Di sana kita belajar sesuatu yang sungguh-sungguh benar. Mengasihi musuh artinya memenangkan dia menjadi sahabat. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu saudari-saudara, mari kita camkan sekali lagi perintah Yesus kepada kita murid-muridnya. Kasihilah musuhmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi kita pada hari ini, hari Minggu yang ke-7 dalam masa biasa. Tema utama yang tampil ke depan dari bacaan-bacaan pada hari ini adalah mengasihi musuh. Mari saudari-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, dan sebelum kita mengambil bagian dalam perayaan perjamuan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan diri. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kemudian dengan penuh sesal di hati, kita mohon ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan moga-moga dengan demikian, kita boleh ikut serta secara layak dalam perayaan misteri penyelamatan Tuhan ini. Kasihilah musuhmu. Demikian pesan Yesus kepada para pengikutnya dalam Injil pada hari ini. Dan kita adalah para pengikut Yesus. Dengan pesan Yesus dalam Injil hari ini, mari kita terlebih dahulu beralih ke bacaan yang pertama tadi. Dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengarkan, sudah pada ayat yang pertama kita dengarkan ini. Pada waktu itu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Kita melihat bahwa ketika Daud mulai muncul untuk menjadi raja bangsa Yahudi yang baru, tentu saja raja lama Saul melawan dan mencari kesempatan untuk menyingkirkan, untuk membunuh Daud. Dan lihatlah, dia turun mencari Daud dengan 3.000 orang terpilih dari Israel. 3.000 orang untuk mencari Daud dengan kelompok yang kecil. Kalau kita melihat ini dalam ketentaraan kemiliteran modern, lalu kalau kita lihat itu satu batalion itu umumnya dikatakan terdiri dari 500-an prajurit. Jadi kalau 3.000 orang berarti ada 6 batalion terpilih, berarti Kopassus 6 batalion, berarti 1 resimen untuk mencari Daud dan membunuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Daud mendapat kesempatan untuk menghancurkan musuhnya itu yang mengejar-ngejar dia. Tetapi ketika tiba waktu kesempatan itu yang dikatakan diberikan oleh Tuhan kepada Daud, lalu pendamping Daud, pengawal Daud yaitu Abisai,
itu meminta izin kepada Daud untuk menancapkan tombak dari sang raja sendiri untuk membunuh dia. Tapi apa reaksi dari Daud? Jangan memusnahkan dia. Jangan memusnahkan dia. Alasannya apa? Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lihatlah seorang Daud yang bertindak dengan berdasar pada imannya kepada Tuhan. Dan keputusannya diambilnya itu berdasarkan imannya kepada Tuhan. Dan dia tidak membunuh musuhnya yang sedang mengejar-ngejar dia untuk menghabiskan dia. Inilah kisah seorang Daud. Dan kita lihat sebetulnya apa reaksi Saul. Tidak dikatakan dalam bacaan hari ini, tetapi Daud menyesal. Saul menyesal dan mengasihi Daud. Jadi dalam kasus Saul dan Daud, kita lihat kebenaran ini. Kasihilah musuhmu, maka musuhmu akan mengasihi engkau. Itu kebenaran yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak akan diterima oleh siapapun dari manusia biasa. Musuh harus dihancurkan, musuh harus dibinasakan, musuh harus dihilangkan. Tetapi pengajaran yang kita terima dari kisah Saul dan Daud terbalik dari apa keyakinan kita. Kasihilah musuhmu, maka musuhmu akan mengasihi engkau. Dan dengan fakta kebenaran ini, mari kita kembali kepada perintah Yesus kepada kita para pengikutnya. Kasihilah musuhmu. Itu perintah Yesus kepada kita. Belasan abad kemudian, bukan belasan, tapi barangkali itu puluhan abad kemudian sesudah Daud, kita lihat kisah serupa yang terjadi pada seorang Abraham Lincoln. Itu Presiden Amerika Serikat. Ketika Abraham Lincoln berkampanye untuk menjadi Presiden Amerika Serikat, lawan politiknya adalah seorang bernama Edwin McMaster Stanton. Dan dalam kampanye Stanton menyerang habis-habisan pribadi dari Abraham Lincoln. Dia mengejek fisik, dia mengejek segala sesuatu kelemahan pada Abraham Lincoln. Dia sungguh-sungguh menyerang pribadi Lincoln untuk menjatuhkan dia. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Abraham Lincoln lah yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Lalu Abraham tentu saja harus menyusun kabinetnya. Dia memilih orang-orang terbaik. Dan yang mengejutkan adalah dia memilih Stanton jadi Menteri Pertahanannya. Ketika orang-orangnya, tim suksesnya, dan orang-orang yang dekat pada Lincoln mendengar itu, mereka pada datang mengajukan protes kepada Lincoln. Apakah Anda tidak tahu siapa Stanton itu? Apakah Anda tidak tahu apa yang dia buat dalam kampanyenya melawan Anda yang lalu? Apa jawab Lincoln? Aku tahu semua. Tetapi ketika saya harus menentukan untuk kepentingan negara, saya harus memilih dan menentukan orang-orang yang punya kemampuan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada negara dalam bidang masing-masing. Dan saya tahu Stanton itu paling mampu, paling tepat untuk menjadi Menteri Pertahanan. Demikianlah Stanton terpilih menjadi Menteri Pertahanan dan dia melaksanakan tugas itu secara luar biasa. Mengabdi kepada negara Amerika Serikat, kepada presidennya dengan sungguh-sungguh total. Beberapa tahun kemudian Lincoln mati terbunuh. Dan
orang-orang yang dekat dengan dia di sekeliling peti jenazah memuji-muji jasa dan pribadi dari seorang Abraham Lincoln. Tetapi yang paling mengesan dan paling mengejutkan membawa kesan yang sangat mendalam adalah kesan dari Stanton yang pada waktu itu mengatakan Abraham Lincoln adalah orang terbesar yang pernah hidup dalam sejarah. Dia manusia luar biasa. Dia telah menjadi milik zaman. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Sebetulnya persis sama dengan kisah antara Saul dan Daud. Kasihilah musuhmu, maka musuhmu akan mengasihi engkau. Itulah yang kita lihat. Tetapi, mampukah kita berbuat demikian? Dan ketika kita memperhatikan perintah Yesus kepada kita, kasihilah musuhmu, itulah intinya. Tetapi, siapa dari kita yang dengan mudah dapat melaksanakan itu? Melihat orang-orang yang terus-menerus mencaci maki dan bercerita buruk dan pokoknya yang melawan kita, apakah kita masih mampu mengasihi dia? Tidak. Tidak semudah itu. Tetapi kebenaran adalah di situ. Kasihilah musuhmu, maka musuhmu akan mengasihi engkau. Kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan dalam Injil, Yesus menantang kita. Kalau Anda sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus, pengikut saya, Yesus Kristus mengatakan, apakah lebihnya Anda kalau Anda hanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada Anda? Apa lebihnya itu daripada orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik? Mereka juga mengasihi orang yang berbuat baik kepada mereka. Apa lebihnya Anda? Sebagai pengikut Kristus kita harus lebih. Dan karena itulah kita lihat bagaimana dalam kesimpulan yang diberikan oleh Yesus itu dalam Injil pada hari ini adalah, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Dia menerbitkan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Saudari-saudara terkasih, mari kita kembali mencamkan perintah Yesus kepada kita, kasihilah musuhmu. Dua kisah yang kita dengar tadi, kisah Saul dan Daud, kisah Lincoln dan Stanton. Di sana kita belajar sesuatu yang sungguh-sungguh benar. Mengasihi musuh artinya memenangkan dia menjadi sahabat. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu saudari-saudara, mari kita camkan sekali lagi perintah Yesus kepada kita murid-muridnya. Kasihilah musuhmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dengan damai, Tuhan besertamu. Syukur pada Allah.